mengikuti ibadah online dengan baik sesuai dengan petunjuk dari Ella dan Zak. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baju yang rapi dan sopan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya nih? Biasa atau luar biasa? Pasti luar biasa ya. Cici bisa lihat dari muka-muka kalian nih. Yang udah gak sabaran mau ibadah online skala minggu Abi Hosana. Yeay. Coba yang udah siap ibadah semuanya katakan Shalom. Coba lihat kanan dan kirinya, ada siapa di situ? Udah kasih shalom juga buat mama papa, adik kakak belum? Ayo yang belum coba kasih shalomnya. Udah? Pinter. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat. Belum pada capek kan semuanya? Pasti masih kuat dong. Anak-anak Abi Hosana itu sehat-sehat dan kuat-kuat. Apalagi kalau udah memuji Tuhan, semuanya pinter-pinter. Yuk kita mau lanjut lagi lagu berikutnya. Segala puji syukur.
Nah, adik-adik, sekarang boleh duduk yang manis. Karena sebentar lagi kita mau menyaksikan adik-adik dan teman-teman kita mau memberikan kesaksian nih. Udah pada penasaran? Yuk, kita lihat sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Luis, Victoria, berharga. Luis berharga oleh karena Luis berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi Luis. Victoria berharga oleh karena Victoria berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Victoria. Yesaya 43 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday. Aku berdoa untuk teman-teman, ibu sama ayah, oma sama opa, sama tante, bibi, paman juga. Michael selalu berdoa buat semua nama-nama yang ada tertulis di jari-jari. Ini Tuhan Yesus selalu berkati. Amin. Bye. God bless you. Teman-teman, saya akan berdoa untuk Mama, Papa, Jessica, Kakak Dova, Pak D, Tante, Oma Ica, Opa Martin, Oma Buyut, dan Mama Ina. Happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman. Ini kreativitas aku loh, apakah keren? Aku berdoa untuk Papi, Mami, Keke, Popo, Kungkung, dan 5 jari lagi, Grandpa, Grandma, Uncle, Ii, dan teman-temanku. Bye teman-teman, happy Sunday. Nah, gimana tadi adik-adik? Keren-keren semuanya kan? Hebat-hebat banget ya teman-teman kita. Nah, sekarang waktunya kita mau lihat jumlah poin kalian nih selama bulan Agustus 2020. Bagi adik-adik yang poinnya masih sedikit, jangan bersedih ya. Kalian bisa menambah poin sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang nih. Dengan cara yang pertama, setia hadir di ibadah online Abi dan jangan lupa absen ya. Nah, yang kedua, rajin menghafal ayat hafalan dan buat kreativitas seperti tadi tuh teman-teman kita. Oke? Tetap semangat semuanya. Cici tunggu ya. Nah, sudah tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya kita mau sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan sebelumnya kita nyanyikan dulu satu lagu dulu. So
tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di tempat ini sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih setiamu, itu semua karena berkat kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami sudah mengikuti ibadah, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau yang pimpin kami, supaya hati kami bisa fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Cici senang sekali. Hari ini Cici dapat bertemu kembali dengan anak-anak. Wah, anak-anak sudah duduk yang manis ya. Sudah mandi, sudah lipat tangan. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bergembira. Sekarang anak-anak sehat semua ya. Luar biasa ya, anak-anak hebat ya. Tadi memuji Tuhan juga bagus sekali ya. Tuhan Yesus senang. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sehat pagi ini, tahu nggak anak-anak, siapa yang tahu lawannya sehat apa tuh? Betul, sakit ya. Kalau sakit, tidak enak ya. Kalau sakit, kita nggak bisa bermain dengan teman-teman. Ya, lalu biasa kita makannya banyak. Sekarang makannya cuma sedikit sekali. Dan mulut kita tuh rasanya pahit. Lalu apalagi? Kalau kita sakit, pasti deh mama suruh kita tidur terus. Ya kan? Gak boleh jalan-jalan. Dan kalau sakitnya makin lama gak sembuh-sembuh, mama akan bawa kita ke dokter. Siapa pernah ke dokter? Ya, dokter akan memeriksa kita. Ya, kita takut ya. Nah, sekarang kalau sekarang sudah sehat semua, mau dengar, siapa mau dengar cerita? Nah, ceritanya adalah Yesus sungguh luar biasa ya. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus mengasihi orang-orang kusta juga ya. Nah, 10 orang itu banyak apa sedikit? Banyak ya. Iya betul, banyak. Mana tangannya 10? Iya betul, 10 ya. Kalau kita di rumah, ada siapa aja tuh? Ya, ada berapa orang di rumah? Ada papa, mama, kamu, dedek, cuma 4. Ya, ya. Kalau tambah opa, oma, 6. Tambah mbak, 7. Ya, nah ini 10 berarti banyak sekali ya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu dalam perjalanannya ke Yerusalem, ya, dia menyusuri perbatasan Samaria dengan Galilea, ya. Lalu dia melewati sebuah desa, ya. Di situ tinggal 10 orang kusta, ya. Nah, 10 orang kusta ini yaitu kusta, itu penyakit. Penyakit itu penyakit yang menular, ya. Penyakit menular ini sangat berbahaya sekali, ya. Sehingga kalau orang yang ketahuan penyakit kusta, maka orang itu harus pergi dari rumahnya. Nggak boleh tinggal satu rumah. Karena takut nanti dia memberi penyakit kusta kepada orang lain juga. Makanya dia pergi. Nah, penyakit kusta itu keluar bercak-bercak di tangannya, di kakinya, di badannya, di seluruh tubuhnya ada bercak-bercak putih, ya. Nah, pada saat itu kalau orang bertemu nih, orang yang sehat bertemu dengan orang yang penyakit kusta, maka orang kusta dari jauh dia akan menjerit, najis, najis. Ya, artinya apa?
kotor. Jangan deket-deket saya. Nah, jadi orang-orang udah tahu ada juga, dia buru-buru jalan ke tempat yang lain, ya. Nah, lalu orang yang penyakit kusta ini, dia tahu, wah, Yesus akan lewat sini nih, ya. Aduh, dia senang sekali, ya. Senang sekali. Kenapa dia senang? Karena dia tahu Yesus itu, dia pernah dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Yesus bisa menyembuhkan orang yang nggak bisa jalan, ya. Yesus bisa menyembuhkan orang yang mati bangkit kembali. Wah, dia senang. Pasti Yesus juga akan menyembuhkan aku nih, katanya, dia bilang begitu. Nah, benar. Gak lama kemudian Yesus lewat dari jauh, orang kusta lihat. Dia lihat Yesus, ya. Wah, dia senang sekali, dia bilang begitu. Aduh, dia bilang begitu. Nah, apa yang diperbuat? Nah, lalu 10 orang kusta ini, dia lihat, ya. Wah, itu dia tuh Yesus, ya. Dia bilang, dari jauh dia udah berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang dari jauh. Yesus lihat, itu ada orang-orang, ya. Orang-orang itu lihat ada sakit semuanya. Lalu apa yang terjadi? Nah, Yesus lihat, aduh, dia merasa kesian, ya. Kesian sekali lihat orang yang kusta itu. Dia mempunyai belas kasihan yang baik. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus dari jauh dia berkata begini. Sekarang dia bilang gitu. Sekarang dia bilang apa? Hai, kamu 10 orang itu, dia bilang begitu. Sekarang dia bilang gitu. Apa yang bilang? Kamu sekarang pergi kepada imam-imam. Orang kusta ini suruh pergi kepada imam-imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu si orang kusta ini, dia dengar, dia taat apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu dia pergi, dia berjalan. Sebelum sampai kepada imam-imam, di tengah jalan dia lihat, hore, dia bilang gitu, aku telah sembuh, lihat tanganku, lihat kakiku, lihat badanku, wah, aku telah sembuh. Dia senang sekali, aduh, senang sekali. Wah, yang lalu cepat-cepat lari. Tiba-tiba ada satu orang, ya, yang tiba-tiba berhenti. Dia berhenti, lalu dia berbalik arah. Lalu dia cepat lari. Lalu dia datang, dia cari Yesus, dia datang, lalu dia berlutut kepada Tuhan Yesus. Orang ini adalah orang Samaria, ya. Dia berlutut kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak, lihat, satu orang ini, ya, dia berterima kasih, dia bersyukur, dia bersujud kepada Tuhan. Dia berterima kasih. Anak-anak, sekarang anak-anak, tadi pagi bangun tidur, anak-anak, apa yang kamu lakukan? Apakah anak-anak bersyukur, berdoa kepada Tuhan? Anak-anak mau menjadi anak yang taat, kan? Ya. Nah, anak-anak bisa berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tadi malam sudah menjaga dan melindungi saya. Pagi ini saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saya bisa beraktivitas kembali, bisa bermain lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anak-anak bersyukur. Ayo, siapa yang bersyukur? Tadi pagi, apa bangun tidur langsung bangun? Lalu cari apa? Cari makan? Atau kita main game? Enggak ya, Cici tahu anak-anak semuanya pasti pinter. Ada satu lagi nih,
anak-anak harus taat juga. Taat apa? Setelah kita berdoa bangun tidur, kita ambil nih, apa yuk? Iya, kita baca Alkitab. Ya, kita baca Alkitab. Kenapa kita baca Alkitab? Nah, kita harus buka, kita berdoa baca supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan, ya, apa yang kamu harus lakukan dengan membaca firman Tuhan. Anak-anak ingat nggak? Kalau anak-anak sekolah bangun pagi-pagi nih, ya, anak-anak sebelum sekolah ngapain? Ayo, supaya anak-anak di sekolah bisa belajar dengan baik. Anak-anak ngapain? Betul, sarapan dulu, ya kan? Supaya di sekolah bisa belajar dengan baik, bisa bermain dengan teman dengan kuat, ya. Jadi sudah ada tenaganya. Begitu juga dengan kita, bangun tidur, berdoa, baca Alkitab. Nah, yuk sekarang kita mau ayat hafalannya. Anak-anak punya Alkitab semua? Ayo coba ambil, Cici tunggu. Sudah? Kita baca di dalam kitab Mazmur. Ayo kita cari sama-sama ya. Sudah dapat? Mazmur 136. Ayo udah dapat? Cici tunggu. Sudah ya? Ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ayat hafalan ini dihafalkan, ya. Jadi kalau anak-anak nanti baca ayat hafalan, anak-anak boleh nggak lihat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau anak-anak lihat Alkitab atau lihat catatan, itu namanya bukan ayat hafalan, anak-anak baca, ya. Nah, ya, anak-anak harus lihat, ya. Nah, kita ulang sekali lagi deh. Ayo anak-anak, kita ulang sampai 2-3 kali. Coba anak-anak sendiri baca. Ayo. Iya, yuk sama-sama lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, nanti kalau anak-anak baca ayat hafalan, Alkitabnya ditutup, ditaruh. Nah, anak-anak langsung Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jadi nggak lihat Alkitab lagi, ya. Kalau selama ini mungkin anak-anak masih suka nyontek, mulai hari ini anak-anak mau taat kan? Mau jadi anak yang taat? Jadi nggak boleh nyontek lagi, ya. Kita awet hafalan, kita jadi anak yang taat karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan sayang kepada mama, Tuhan sayang kepada papa, Tuhan sayang orang yang sakit, orang yang sehat. Semuanya Tuhan sayang, ya. Cerita Cici sampai di sini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menjaga dan melindungi saya. Sehingga pada pagi hari ini saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat, saya boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Saya bisa makan yang enak, saya bisa berdoa, saya bisa membaca firman Tuhan, saya bisa mendengarkan cerita Tuhan yang indah pagi ini mengenai 10 orang kusta. Saya mau seperti 1 orang kusta itu Tuhan yang selalu berterima kasih dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan hari ini, buat keluarga saya dan semua teman-teman saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolektor. Untuk kolektor
dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk koleksinya ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita bertemu kembali ya anak-anak semuanya. Sekarang kita mau membuat kreativitas atau keterampilan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah, satu aja ini, ada lem fork ya. Ada lem fork, lalu ada gunting, ada penggaris, ya, ada pensil atau pen, pilih salah satu saja. Lalu ada uang logam, ya, atau penggaris lingkaran. Anak-anak bisa pakai terserah mau yang mana, ya. Lalu ada kertas warna. Nah, warnanya ada 3 warna. Nah, lalu ada double tip atau bisa juga pakai selotip, ya, pilih. Lalu ada satu lagi, ada gelas aqua, ya, pakai aqua yang aqua gelas. Dan terakhir ada sarung tangan plastik. Nah, ini dia sarung tangan plastik. Ya, pertama-tama kita akan buat dulu buat lingkaran, ya. Kita pakai penggaris lingkaran, kita buat lingkaran, lalu kita gunting. Nah, jadi seperti ini. Kita buat 5. Ininya ada 5. Nah, sudah 5 jadi. Nah, ya, lalu kita ambil lagi yang warna coklat. Nah, ini kita akan buat batangnya. Batangnya kita ukur pakai penggaris, ya. Nah, lebarnya ini adalah 0,5 cm. Lalu panjangnya 2 cm. Ya, jadi 0,5 cm panjang, lebarnya, panjangnya 2 cm. Lalu kita garis, kita juga buat 5. Nah, seperti ini. Ini 1, ya. Lalu kita buat daunnya. Daunnya kita bentuk daun seperti ini. Nih, daunnya seperti ini. Ya, daunnya seperti ini nih, ya. Lalu setelah itu kita tempel seperti ini. Nah, nih, ininya nih ya, ini daunnya, ini batangnya. Lalu ini kita tempel daunnya seperti ini. Lalu yang lingkaran tadi kita taruh di atasnya. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa lihat? Nah, kita buat 5. Nah, setelah selesai, kita udah tempel jadi semuanya. Lalu kita tulis nama. Ya, nih, saya mau rajin baca Alkitab, ya. Nah, di sini. Lalu ya kertas hijaunya, kita gunting ini panjangnya 4 kali 8, ya, 4 cm kali 8. Setelah itu kita tulis. Tadi masih ingat nggak ayat hafalannya? Nah, kita tulis, kita ambil pen atau pensil, kita tulis Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu kita hias-hias dan kita tempel deh sekarang ini di tangan-tangan ini. Lalu setelah kita tulis, kita sudah tempel di sarung tangan. Sekarang kita tempel ayat hafalannya, kita buka lemnya. Nah, lihat nih ya. Kita lem pinggirnya
semuanya. Nah, kalau sudah kita tempel di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Tuh, ya ayat hafalannya ada. Kalau sudah, kita ambil gelas aquanya. Ya, gelas aqua kita tempel dengan double tip. Kita puter satu putaran, lalu kita buka. Ya, kita buka. Kalau tidak ada double tip, bisa pakai selotip. Selotipnya dirapet dua seperti ini nih. Nih, ya, ini selotip. Ya, kita lipat jadi dua, panjang begini. Nah, lalu kita tempel di sini begitu, sama saja. Kita puter. Nah, lalu ininya kita masukkan ke dalam. Nah, sebelum kita masukkan, kita bolongkan dulu di bawahnya, kita beri bolongan. Kita pakai paku payung dulu, kita tusuk, lalu kita pakai obeng kembang, kita puter-puter sampai dia masuk dan berbentuk bolongan, supaya nanti bisa masuk sedotan dari sini. Ya. Lalu setelah itu, nah, kita tempel begini. Kita masukkan. Nah, kita lihat nih yang di depan, yang bagus. Ini kebesaran tangannya. Nah, jadi yang kecilnya kita, iya gini, seperti ini. Lalu kita ambil karet supaya tidak terlepas. Kita karet. Nah, kita tiup. Kita masukkan di bolongan ini, kita tiup. Lalu kita ambil selotip, bawahnya bolong sedotannya dikeluarkan, ya. Kita tutup deh pakai selotip. Nah, jadi deh. Tuh. Nih, saya mau rajin baca Alkitab. Boleh juga kita ganti. Nah, saya mau selalu mengucap syukur. Boleh, ya. Nah, ini kita taat. Anak-anak boleh, mau apa aja, mau ganti nama kamu juga boleh. Nah, tapi nanti baca ayat, sebelum baca ayat, anak-anak baca dulu apa yang kamu tulis di sini, ya. Misalnya ada 5 kata, banyak, boleh pikir, apa ya saya mau taat, saya mau menjadi saksi Tuhan, boleh, ya. Jadi terserah anak-anak, bebas. Jadi nah seperti ini, lalu dia bisa berdiri, tuh, ya. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi anak-anak nanti baca Alkitabnya, ayat hafalannya baca yang anak-anak tulis dulu, baru baca ayat hafalannya, ya. Bisa anak-anak semuanya? Ya. Nah, sampai di sini. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan kreasi yang baru lagi. Bye. Dadah.